Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun, wa kun ayyuhal murid fi ghayatil i'tina bi iqamatis salawatil khams bi'itmami qiyamihinna wa qira'atihinna wa khushu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa sa'iri arkanihinna wa sunanihinna wa ash'ir qalbaka qabla ad-dukhuli fi as-salati 'azamata man turidu al-wuqufa baina yadayhi jalla wa 'ala. Wahdhar atunajiya malikil muluki wa jabbaril jababirati biqalbin lahin mustarsilin fi awdiyatin ghaflah wal wasawisi jailin fi mayadinil khawatiri wal afkarid dunyawiyah fatastawjiba al-maqta minallahi wa tarda an babillah. Nas'alullah salamun alaihi. Berkata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid, bagi siapa yang ingin betul-betul ingin mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa kun ayyuhal murid, wahai orang yang katanya pengen menuju kepada Allah, fi ghayatil i'tina bi iqamatis shalawatil khams, bahwasanya kalian betul-betul memperhatikan sholat 5 waktu. Kalau kita belum bisa jadi orang-orang yang mengerjakan sunnah, maka jadilah orang-orang yang memfardukan fardu dengan sebaik-baiknya. Di zaman dahulu sunnah seperti wajib, para sahabat berbondong-bondong, akan tetapi di zaman ini sunnah udah kayak mubah, fardu udah kayak sunnah. Kalau di Indonesia orang udah sholat 5 waktu udah cakep, udah masya Allah, ya bagus itu anaknya selalu sholat 5 waktu, ya. Maka kata Imam Haddad, sebelum kita ke kanan, ke kiri, kemana-mana, perhatikanlah sholat 5 waktu dulu. Karena nanti di yaumil qiyamah awal ma yuhasabu bihi al-insan, pertama kali nanti ini di yaumil qiyamah nih keadaannya, kita semua berdiri dari zaman Nabi Adam orang sampai hari kiamat nanti. Semuanya nggak ada yang pakai baju. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah, saya kayaknya bakalan malu deh. Kebayangin saya yang selalu tertutup, bagaimana nanti di yaumil qiyamah kalau kita nggak pakai baju. Ya Aisyah, engkau tidak akan sempat ngerasain malu saking kau ngerasain ketakutan. Manusia nggak ada yang sempat ngerasain malu saking ngerasain ketakutannya masing-masing. Kita semua berbaris di dunia, saatnya engkau beramal, di akhirat saatnya engkau dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika semua orang berbaris, akan ada saatnya catatan amal itu menghampiri kita. Ya, begitu catatan amal itu, catatan amal atas nama fulanah, ya, datang tuh buku, datang ke kita mau banget ngambil dari tangan kanan, tapi kullu insan ala hasab amal, setiap orang tergantung amalnya. Kalau dia orang baik, pasti tangan kanannya langsung ngambil. Tapi kalau dia bukan orang baik, nasallallahu tangan kanannya dikunci, nggak bisa bergerak. Yang ngambil tangan kirinya atau bukunya langsung ke belakang punggungnya. Wa awal ma yuhasabu, begitu dibuka, dilihat catatannya
Dan ketika manusia melihat, ya Allah celakanya, bahkan kita nggak ngomong malah cuman gitu doang, kecuali dicatat sama malaikat. Kalau saya tahu nih dulu begini adanya, bakal saya jaga ini semua lisan. Wa awal ma yuhasabu, begitu pertama kali dibuka, kata Allah, periksa sholat fardu ini fulan, diperiksa. Kebet dari awal dia balik sampai dia meninggal. Ya Allah, ternyata dari pertama kali dia balik sampai dia meninggal, dia selalu merjain sholat fardu. Kata Allah Ta'ala, tutup, masukin dia ke dalam surga. Awal ma yuhasabu, pertama kali dihitung. Tapi ketika dilihat, ya Allah, sholat fardunya belentang-belentong, kadang sholat, kadang enggak, atau bukan enggak, tapi ketinggalan. Isya ketiduran, subuh kesiangan, asal kecapean. Ya. Gimana nih ya Allah? Coba lihat amalan sunnahnya. Dibuka, dikebet. Oh banyak. Kalau gitu amalan sunnahnya tutupin ke amalan fardunya yang kurang. Oh udah cukup ya Allah menutupi, masukkan dia ke dalam surga. Tapi ketika dikebet, ya sunnahnya cuma sedikit, hitung muanya secara terperinci. Apapun yang dia lakukan dari semenjak dia balik, apa yang dia katakan, setiap perkataannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dengan duit apa di setiap harinya dia makan atau dia berjual beli, hitung semuanya dengan betul-betul terperinci sampai akhir hayatnya. Itulah mengapa selalu kita nggak di mana diperintahkan sholat. Jagalah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Enggak percaya, lihat aja. Rata-rata orang yang sholat semuanya bukan orang yang berani ngelakuin maksiat macam-macam. Dari mana? Siapa yang jaga? Yang menjaga adalah sholat 5 waktu. Biqomati sholawatil khams imam qiyamihinna wa qiraatihinna wa khusyu'ihinna. Tapi jangan cuman sholat asal gerakan. Ya kata Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang puasa yang naik ke Allah cuman lapar dan hausnya doang, pahalanya udah gak ada. Kayak dia gak puasa, cuman dia nahan lapar sama haus doang. Berapa banyak orang yang sholat naik ke Allah, amalannya cuman gerakan doang. Karena dikatakan seseorang itu diterima sholatnya ala kadar kekhusyuannya dia. Dia khusyuknya di ruku, ya diterima sama Allah, nyampe ke Allah rukuknya doang. Illa sholatul jamaah. Kalau orang dia sholat jamaah dia nggak khusyuk, pasti sholatnya diterima. Kenapa? Ya, ditimbangin nama yang lain, ditanggung sama yang lain. Itulah kemuliaan sholat berjamaah. Bi'itmamihina wa qiraatihinna wa khusyu'ihinna. Tapi bacaannya diperbaiki, sholat bacaannya diperbaiki, Fatihahnya dibenerin, ya udah gitu khusyuknya juga diperbaikin. Kita nih zamanannya kita udah punyanya cuma sholat, ya punyanya cuma sholat, bacaannya nggak kita perhatikan, ya khusyuknya nggak kita perhatikan. Kalau baru Allahu Akbar kabira, alhamdulillah. Ya Allah, ternyata tadi naruh kunci di bawah bantal. Berapa banyak pengetahuan yang tersembunyi didapatkan ketika sholat. Alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya Allah, tadi pas saya lagi duduk tuh ya di samping abang tuh kayaknya ada tring. Itu kok kayak gambar bunga gitu. Tapi pemata saya rada buram, apa benar begitu? Apa ini ilham karena saya lagi sholat?
Semuanya datang pas sholat. Jadi kita kalau lagi sholat nih bikin agenda banyak. Bikin agenda banyak karena penemuan kita nih, penelitian kita terjadi saat kita sholat. Lanjut lagi kita ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nanti nih ya, saya rasa saya mau ngasih makanan setiap hari Selasa di majelisnya ustazah. Emang sholat saya pasti diterima. Buktinya saya lagi sholat ya, diberikan bisikan-bisikan baik seperti ini. Susun rencana semuanya pas lagi sholat. Mau begini, mau begini, mau begini. Pas salam kita ngerasa sholat kita makbul, ya kan? Bagus nih sholat saya. Buktinya saya mendapatkan banyak keinginan baik ketika saya sholat. Ya. Coba kalau kita lagi sholat ada pikiran ntar dulu. Karena yang betul-betul baik adalah berhadapan kepada Tuhanmu secara khusyuk. Kalau Anda lagi ngajak ngomong nih misalnya, Ati Didit mau minta tolong gini-gini, Ati Didit itu kan belanga. Apa ustazah? Ati Didit kenapa? Udah diajak ngomong udah gak nyambung, sekarang kesel gak orang? Udah besok cari Ati yang lain gitu. Kalau yang ini gak nyambung diajak ngomong, iya gak? Kesel orang. Kita manusia. Kalau yang diajak ngomong kanan, kiri, depan, belakang, garuk-garuk kaki, ya mana-mana, kesel gak? Apalagi Allah. Ya segala lagi sholat rusun, mau sedekah kemana? Yang nerima ajarnya sedekah aja Allah. Ya ntar dulu kamu lagi berhadapan sama Allah, apapun yang terlintas hilangin ntar. Apalagi kalau lagi baca ratib, ya kalau baca 5 apa la ilaha illallah udah berapa kali tuh ya. Kita la ilaha illallah 50 udah bisa nyusun rencana 5 tahun ke depan. Bisa udah dari la ilaha illallah 50 kali doang tuh setiap ratib adat terjadi tuh 5 tahun ke depan. Pikiran kita kemana-mana nyusun rencana, ntar begini. Padahal itu mah bukannya ilham dari Allah, bukan. Setan lagi ngegodain kita. Ya, jangan khusyuk, karena orang yang khusyuk tuh ajarnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai orang ada yang masuk surga cuma gara-gara dibaca la ilaha illallah sekali dong, pakai hatinya khusyuk langsung jeder Allah taala, itu bisa masuk surga. Gara-gara begitu dong. Jadi setan ini ketakutan. Ini kalau sampai yang amalnya sedikit dia khusyuk, selamat dia. Amalnya sedikit dia khusyuk, selamat dia. Jadi mumpung amalnya sedikit, kita kacaukan pikirannya. Pas lagi ibadah jangan sampai dia khusyuk. Maka kata Imam Haddad bilang, perhatikan khusyuknya. Ya, jangan cuman perhatikan sholatnya. Waruku'ihinna wasujudihinna wasairi arkanihinna. Rukuknya perhatiin, sujudnya perhatiin. Dan manusia paling dekat posisinya sama Allah Ta'ala adalah ketika dia lagi sujud. Jadi ngadu sama Allah, ya Allah saya hari ini begini. Hari ini saya ada ngelakuin maksiat. Hari ini saya ada kufur sama nikmat. Hari ini ada orang nyakitin saya. Ya Allah saya maafin yang nyakitin saya, dan tolong maafin juga perbuatan saya yang menyalahimu. Barter. Kita maafin orang-orang yang salah sama kita ya Allah, tapi tolong maafin saya juga kesalahan saya di hari ini. Karena jarak terdekat seorang hamba dan Tuhan ketika dia lagi sujud. Wa sunanihinna wa asyir qalbaka qabla dukhul bis shalah azamata man turidul wuquf baina yadihi jalla wa ala. Kalau kamu mau masuk ke dalam sholat, kamu mau ketemu sama siapa? Mau ketemu sama siapa? Sama Allah. Ya, ini malah habis wudhu masih ingat nyanyian yang tadi di scroll di TikTok. Ya, apa You Break My Heart. Ingat yang tadi nyanyi dulu sebelum mau sholat. Habis wudhu keluar kamar mandi, break my heart. Dia nyanyi
sepanjang menuju ke sejadah. Mau ketemunya sama siapa? Sama Allah. Atau kalau habis nyetel film India, ingat yang tadi, lagu India yang tadi dinyanyiin sepanjang sejadah, mau menuju ke sejadah. Harusnya bagaimana kita beradab mau ketemu Allah yang nyiptain kamu, yang ngehisap kamu, yang milih kamu masuk surga atau masuk neraka nanti. Kita takut, kita banyak maksiat, banyak dosa, banyak salah, banyak kurang. Ya Allah, malu rasanya, saya malu. Mau sholat aja tuh malu banget. Mau nampakin nih si muka tukang maksiat, ya, si badan ahli maksiat, si hati yang gak pernah khusyuk sama Tuhannya, tuh rasanya malu. Begitu kita takbir, kata Hubaba Nur, kenapa kita takbir begini? Allahu Akbar, kita ngebuang dunia. Buang dunia. Masuk kepada kita apa-apa segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, berhadap dengan Tuhanmu, tawajuh dengan Tuhanmu. Wahdar antunaji malikul muluki wa jabbar jababira biqalbillahin mustarsilin fi audiyatil ghafla wal wasawisil jaid fi mayadinil khawatiri wal afkari dunyawiyah fatastawjibu al makna min Allah. Jangan sampai Allah tuh marah, Allah tuh murka karena sholat yang kita kerjakan terlalu banyak diisi dengan keghaflahan, kelalaian, ya. Jangan sampai. Dan orang yang dia melalaikan sholatnya dengan khusyuk, dia membiarkan sholatnya terus saja dalam keadaan lalai, mungkin nasallallahu suatu saat dia akan jadi orang yang malas sholat. Kenapa? Karena ya bagi dia sholatnya gak ada faedahnya, gak nenangin hatinya, gak merubah keadaannya. Bukan sholatnya yang salah, dia yang tidak berusaha memperbaiki sholatnya. Maka dimulai hari ini kita sama-sama perbaiki sholat kita. Kita sama-sama berharap menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan sebenar-benarnya tujuan. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menuju, dan Kaulah yang mengijabah kami, yang melihat keadaan kami, yang mengerti hati kami. Dan ya Allah, jadikanlah kami wanita-wanita salehah yang menjaga sholat-sholat kami, dan jagalah ya agama kami, anak-anak keturunan kami, kedua orang tua kami. Jadikan kami orang-orang yang bernasib baik di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga minta Fatihah syifa buat Nurul Hidayah binti Muhyiddin Hadi. Semoga Allah berikan kesembuhan, dan buat semua yang sedang sakit pada hari ini dari keluarga kita, Allah sembuhkan, Allah sehatkan, Allah berikan afiat, panjang umur, sehat afiat, bitawakillah hal ini wa kunyatul salihah wal hajjatu bisirul Fatihah. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala jadami, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun taju ruslillahi gatibatan, Muhammadun sadiqul aqwali wal